Ya, Anda masih bersama Inspirasi Ramadan dan kita juga masih bersama dengan Hadi di sini. Kalau tadi di awal kan mengatakan bahwa tuh selalu bersuka cita menyambut bulan Ramadan. Nah, apa kemudian sukacita ini juga diajarkan atau diturunkan ke keluarga, ke anak-anak bahwa setiap bulan Ramadan itu adalah saatnya kita untuk bersuka cita? Ya harus, apalagi ini kan posisi sebagai kepala keluarga, posisi sebagai imam, ada tanggung jawab atas anak, tanggung jawab atas istri ya. Jadi yang tanamkan kepada keluarga tentu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, termasuk cara menyambut bulan suci Ramadan. Yang paling sering ingatkan tentu adalah ngumpul bersama dulu, doa. Ngumpul dengan istri, doa, libatkan anak walaupun tidak terlalu paham anak, tapi libatkan, ayah mau doa apa ini? Alhamdulillah nak, 3 hari lagi mau Ramadan, kita bersyukur, kita berdoa dulu yuk. Jadi anak pun dibuat suasana untuk selalu mengingat bahwa Ramadan adalah bulan yang harus senantiasa kita sambut. Yang kedua tentu anak diingatkan ketika mamanya, bundanya membeli pakaian sholat. Kok bunda, makanya abu sih sebetulnya, kok bu beli ini lagi yang baru lagi, kan persiapan untuk taraweh nanti nak. Udah gitu bu, kok beli makanan banyak? Iya nanti buat makannya supir, buat makanannya yang di rumah, buat makan nanti satpam dan seterusnya. Jadi cara kita menyambut seperti itu. Belum lagi kemudian kita berkunjung kepada neneknya, berkunjung kepada keluarga, ziarah ke makam. Ini pun mengajarkan anak, inilah cara menyambut Ramadan agar kemudian Ramadan yang saat nanti kita jelang, betul-betul Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan itu selalu tanamkan, ini adalah bulan kebaikan, bukan bulan beban. Jadi jangan sampai keluarga kita menganggap bulan Ramadan adalah bulan beban, bulan tidak makan, bulan tidak minum, bulan tidak bisa jalan-jalan misalnya. Tapi selalu tanamkan, ini adalah bulan di mana kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Menjadi kebetulan yang nomor 1 SD, selalu ingatkan, sekolah boleh kakak, tapi ingat puasanya ya. Apalagi teman-teman ketika ngajak canda, tolong hati-hati candanya. Kemudian ketika belajar, dijaga belajarnya. Yang kecil pun sama, sedang diajarkan ibunya bagaimana saum yang benar, bagaimana menyambut Ramadan. Jadi itu terus lalu, dan itu adalah kewajiban setiap kepala rumah tangga. Dengan kata lain, ketika kemudian nanti seperti sekarang, sebentar lagi adalah saatnya hari raya, saatnya Lebaran seperti itu, anak-anak pun bisa memaknai lebih dari baju baru. Seharusnya. Cuma pertanyaan mereka sekarang adalah kenapa sih sekarang tiap kesana udah nggak ada orang, tiap kesana udah nggak ada orang gitu ya kan, udah pada pulang kampung. Nah, loh kita kok nggak ke rumah nenek, katanya begitu ya. Itu pun jadinya salah satu pembelajaran juga buat anak-anak. Saatnya nanti Lebaran itu kita ngumpul dengan keluarga, jadi yang bekerja libur dulu, nah gitu. Tapi puasanya jalan terus ya, insya Allah kalau kuat puasanya jalan terus. Jadi terus arti silaturahim itu sendiri apa, disampaikan kepada anak-anak. Dan ini sekali lagi Ramadan luar biasa. Ramadan itu adalah pendidikan keluarga. Kenapa? Karena di bulan yang lain belum tentu ketemu makan malam. Belum tentu ketemu ketika sarapan. Boleh jadi sendiri-sendiri itu. Tapi lihat ketika Ramadan, itu hampir ketika sahur kumpul dengan keluarga. Dan itu adalah bagaimana cara kita mendidik, menanamkan kebaikan kepada keluarga. Berbuka pun sama. Memang sendiri punya kendala ya, ketika harus menerima ceramah keluar, anak-anak kadang-kadang di rumah. Tapi lihat situasi kondisi kalau memungkinkan seperti saat ini, bawa, ikut, melihat bapaknya ceramah, melihat ayahnya ceramah, kemudian berbuka bersama. Dan itu pun diajarkan bagaimana cara berbuka yang baik, bagaimana kemudian supaya Allah itu merahmati sebagaimana doa kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta dirahmatikan. Kakak jangan langsung kurmanya, adik jangan langsung minum air putihnya, doa dulu. Doa seperti apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kemudian sudah ya, kalau untuk di lingkungan keluarga sendiri, kemudian juga untuk jamaah seperti itu. Tetapi kan juga banyak kita lihat bahwa banyak orang mungkin yang belum begitu berhasil atau belum mendapatkan pelajaran ataupun juga pendidikan agama secara baik dan benar seperti itu. Nah, melihat tuh kurangnya saat ini. Iya, tentu ini tanggung jawab kita bersama ya. Di lingkungan perkantoran juga ya, memang ada kewajiban juga untuk kemudian menyediakan tempat untuk ada kajian zuhur misalnya. Jadi jangan sampai
di kantor Ramadan tapi seperti bulan yang lain sama saja. Maka kan sekarang pun sama, di kantor-kantor ada kajian zuhur, di sekolah pun sama. Sekarang ada diliburkan sesaat untuk ada pesantren kilat. Kemudian di sekolah-sekolah pun ada program-program tertentu. Ini seharusnya menjadi kewajiban kita semua, termasuk menyeleksi acara-acara televisi misalnya. Jangan sampai kemudian Ramadan ini hanya diisi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak memberikan kecerdasan untuk spiritual kita. Jadi ini tidak bisa menyalahkan siapapun. A dan A lebih senang jikalau ada apa-apa kemudian mengajak diri kita sendiri sajalah. Mulailah dari diri kita sendiri, jangan menyalahkan siapapun. Kalaupun kemudian kita hari ini belum mendapatkan porsi yang cukup tentang ilmu agama, karena orang tua tidak memberikan, jangan menyalahkan orang tua, karena pasti ada hikmah. Kemudian juga di sekolah tidak mendapatkan porsi yang cukup, tidak usah banyak menyalahkan sekolah. Yang penting kita hari ini apa yang harus kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan. Kejar, maksimalkan. Dan sekali lagi, walaupun orang itu rajin membaca Quran, rajin mendatangi seorang ustadz, guru, tapi kalau hidayah Allah belum datang tidak akan masuk. Maka yang paling utama di Ramadan ini adalah masing-masing kita berdoa, memohon, ya Allah, tanamkan kepada saya, ya Allah, arti sesungguhnya dalam hidup itu harus seperti apa. Ramadan itu maknanya seperti apa. Dan setiap doa, apalagi di Ramadan, pasti diijabah. Apalagi doa orang yang hamil, begitu ya. Orang hamil itu kan sedang jihad di jalan Allah, kemana-mana anak dibawa. Ini pemirsa juga sama, mungkin ada yang sedang hamil. Oh, saya nggak saum, doa terus. Saya kuat saum, doa terus. Doa orang yang di Ramadan itu diijabah oleh Allah, apalagi yang jihad, yang kerja. Ini luar biasa yang jadi kameramen ini kan. Orang-orang pada pulang kampung, ini bekerja terus. Ini pun kalau berdoa ini luar biasa. Begitu ya, berdoa sambil bekerja. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang hamil, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, apalagi karena Allah, berdoa di bulan Ramadan maka akan diijabah oleh Allah. Dan itu sesuai dengan permohonan kita. Permohonan kita apa, itu yang bakal Allah berikan. Baik, kemudian sekarang ini kalau misalnya AA melihat dari diri AA sendiri, mungkin sudah menjadi tokoh masyarakat, kemudian juga mungkin memiliki jamaah, punya keluarga yang alhamdulillah Amin, begitu amin. bahagia seperti itu. Tapi apalagi yang kemudian ingin dicapai, termasuk juga setelah selesai kita menjalani bulan Ramadan ini, bentar lagi Hari Raya. Ini pantangan kita. Ramadan itu mengajarkan tentang keikhlasan. Kita saum tidak ada yang tahu, suami boleh jadi tidak tahu, orang tua tidak tahu. Yang paling tahu kita ini puasa itu hanya diri kita dan Allah. Maka sebetulnya dengan keikhlasan itu menjadi modal bagi kita ya, bahwa ketika selesai Ramadan pun, kemanapun, dimanapun kita pergi, kita senantiasa akan diawasi oleh Allah. Maka lakukan yang terbaik, yang Allah suka, tanpa harus ingin mendapatkan pujian dari siapapun. Sekali lagi, Ramadan ini mengajarkan tentang keikhlasan. Jadi seseorang yang selesai Ramadan, kalau betul-betul merasa diawasi oleh Allah, dia akan terus melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ibadah dengan sebaik-baiknya, tanpa harus ada orang lain, tanpa harus ada yang memancing dulu, tanpa harus ada yang memuji dulu, ya. Dan itu bisa dikerjakan dengan pembelajaran dan dilatih dan itu bisa kok buat kita semua. Baik, nanti ini kalau Lebaran rencananya ini akan ikut mudik juga atau akan menghabiskan waktu di Jakarta saja? Keluarga, keluarga ya pasti semua mudik ke kampung ya, semua ke kampung, dan tentu harapan A juga ya di kampung juga bisa memberikan kebahagiaan ya. Dan ini ada pesan dari Allah. Jadi yang mau bagi-bagi THR begitu ya, niatnya apa? Jangan ini karena disebut gaya sudah kerja di Berita Satu begitu ya. Tapi memang tulus, ikhlas. Balik lagi itu tadi ya, tadi kalau keinginannya apa lagi kita belajar melakukan sesuatu ikhlas. Jadi jangan pernah merasa diri sudah. Jangan pernah merasa diri pernah, dan jangan pernah merasa diri punya. Saya sudah punya anak yatim 2 loh, tambahkan lagi deh, yang tulus, yang ikhlas. Sudah puas belum? Jangan merasa diri sudah puas dengan ibadah. Jangan sudah puas dengan khatam Quran 1 kali. Selalu merasa kurang. Iya, selalu merasa kurang. Itu yang menjadi PRA, selalu merasa kurang. Cuma kalau hamil, saya disyukuri sajalah ya, udah 1 kurang lagi 2, dibatasi sajalah kalau punya anak gitu ya. Sesuai dengan program pemerintah lah. Baik, terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita. Banyak sekali pelajaran ataupun pencerahan yang kita dapatkan sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Ramadan.